Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadilah dari kelas 11 TKJB. Definisi komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses yang meliputi pengiriman dan penerimaan pesan serta pemahaman terhadap yang disampaikan. Dalam komunikasi terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pengirim pesan dan penerima pesan, yaitu mendengarkan, berbicara, dan melakukan pengamatan. Komponen utama dalam komunikasi. 1. Komunikator. Sumber mengirim pesan adalah seseorang yang mengirimkan pesan. 2. Pesan atau message adalah informasi yang akan kita kirimkan kepada komunikat atau penerima pesan atau khalayak sasaran. 3. Encoding adalah proses mengambil pesan dan mengirim pesan ke dalam sebuah bentuk yang dapat dibagi dengan pihak lain. Orang yang melakukan encode disebut dengan encoder. 4. Media atau saluran komunikasi. Channel adalah media atau berbagai media yang kita gunakan untuk mengirimkan pesan. 5. Decoding terjadi ketika komuni atau penerima pesan menerima pesan yang telah dikirimkan. Orang yang menerima pesan disebut decoder. 6. Communicate atau penerima pesan. Ketika komunikate atau penerima pesan menerima sebuah pesan, maka ia akan menafsirkan pesan dan memberikan makna terhadap pesan yang diterima. 7. Umpan balik atau feedback. Apapun media atau saluran komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan pesan, kita dapat menggunakan umpan balik untuk membantu kita menentukan sukses tidaknya komunikasi yang kita lakukan. 8. Konteks. Yang dimaksud dengan konteks dalam proses komunikasi adalah situasi di mana kita melakukan komunikasi. Sebuah konteks dapat membantu menentukan gaya kita berkomunikasi. 9. Gangguan atau noise. Dalam proses komunikasi, gangguan dapat berupa segala sesuatu yang dapat mengganggu dalam proses penerimaan, penafsiran, atau penyediaan umpan balik tentang sebuah pesan. 10. Efek. Yang dimaksud dengan efek dalam proses komunikasi adalah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan komunikasi yang dapat berupa sikap atau tingkah laku komunikat atau penerima pesan. Selanjutnya, sejarah perkembangan teknologi komunikasi 1837 sampai sekarang. 1. Pada tahun 1837, Samuel F. B. Morse bersama asistennya Alexander Bain menemukan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh yang bernama telegraf. Pesan ini sering dinamakan pesan kabel atau awat. Media ini sangat efektif meskipun hanya untuk orang yang paham kode Morse. 2. Pada tahun 1879, Alexander Graham Bell menemukan sebuah alat komunikasi jarak jauh yang bernama telepon. Penemuan telepon dipicu oleh permintaan penggunaan telegraf yang semakin berkembang dan meningkat. Di Indonesia, telepon lokal pertama kali digunakan sejak 16 Oktober 1882 yang diselenggarakan oleh pihak swasta. 3. Pada tahun 1920-an, sebuah alat komunikasi jarak jauh bernama telegram baru dipopulerkan. Telegram berisi kombinasi kode yang ditransmisikan oleh telegraf. Meskipun tarifnya dihitung berdasarkan jumlah karakter termasuk tanda baca, namun waktu yang dibutuhkan pun sangat singkat dan tidak seperti surat. Di Indonesia, telegram dipopulerkan oleh perusahaan Telkom. 4. Pada tahun 1956, sebuah alat komunikasi bernama pager ditemukan oleh Multiton Elektronik di Rumah Sakit St. Thomas London oleh dokter-dokter yang sedang bertugas dalam kondisi darurat. Pager atau radio panggil merupakan alat telekomunikasi yang menyampaikan dan menerima pesan pendek. 5. Pada tahun 1960, sebuah sarana pengiriman surat melalui jaringan komputer yang bernama email ditemukan. Saat itu internet belum terbentuk, tetapi surat terkirim melalui jaringan yang berbentuk dari kumpulan mainframe, dan pada tahun 1980-an email mulai bisa dipakai oleh umum. Pada tahun 1969, rangkaian yang membentuk internet diawali sebagai ARPANET. Rangkaian ini dibangun oleh ARPA
Tahun 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP atau IP, yang merupakan awal dari internet yang kita kenal. 7. Pada tahun 1973, Martin Kohler dan Motorola Corp menemukan sebuah alat komunikasi yang bernama telepon genggam atau handphone. Telepon ini kemudian dikenal sebagai telepon genggam generasi pertama atau 1G. Dari model inilah kemudian muncul telepon genggam berikutnya. 8. Pada tahun 1996, pesan instan atau instant messaging meledak saat diperkenalkan ECQ. Semua ini bermula ketika orang-orang marak menggunakan teknologi secara online pada awal tahun 1990, dan pada saat itu para pengembang software menciptakan software chatroom. 9. Pada tahun 2007, sebuah teknologi yang hampir sama seperti pesan instan bernama mobile chat messenger ditemukan. Ini bisa menggantikan pengguna layanan SMS dan lebih komplit disertai dengan fitur-fitur menarik dan notifikasi. Contohnya seperti WhatsApp, Line, Messenger, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya, elemen komunikasi data. 1. Pengirim. Pengirim atau sender adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas menyampaikan pesan tersebut kepada penerima pesan. 2. Penerima. Penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengirim dan menerima pesan tersebut. 3. Bahasa data. Bahasa yang dimaksud tentunya bukan berupa bahasa seperti bahasa manusia, tetapi bahasa-bahasa elektronik, kode program, dan sejenisnya. 4. Transmitter. Transmitter adalah alat untuk mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog agar dapat dibawa oleh media transmisi tersebut, kemudian diteruskan sampai ke penerima atau transmitter berikutnya. 5. Encoder. Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan pengkodean atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerimanya. 6. Decoder. Decoder adalah alat atau pihak yang melakukan pembacaan kode atau simbol atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. 7. Media transmisi. Media transmisi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data dari pengirim kepada penerima. 8. Protokol. Protokol dapat disebut sebagai sebuah alamat yang dituju pada penerima pesan dan sebaliknya. Hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. Pengetahuan. Seseorang komunikator yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, ia akan lebih mudah memilih kata-kata atau diksi yang disampaikan informasi baik verbal maupun non-verbal kepada komunikan. 2. Perkembangan. Perkembangan memiliki dua aspek, yaitu 1. Pertumbuhan manusia. Misalkan cara menyampaikan informasi kepada anak balita dengan remaja tentu saja berbeda. 2. Keterampilan menguasai bahasa. Misalnya jika kita menghadapi remaja, maka kita lebih baik mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan dalam kesehariannya atau disebut dengan bahasa gaul. 3. Persepsi adalah suatu cara seseorang yang menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Pembentukan persepsi ini terjadi berdasarkan pengalaman, harapan, dan perhatian. 4. Peran dan hubungan. Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan, termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. 5. Lingkungan. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. Adapun faktor yang memengaruhi lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Nilai dan budaya atau adat. Nilai dan budaya atau adat menjadi kacamata yang dijadikan tolak ukur untuk komunikasi pantas atau tidak pantas agar komunikasi terjalin dengan baik. 2. Stimulus eksternal. Stimulus eksternal adalah faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi dari luar, misalnya suara bising. 3. Jarak. Jika komunikator dan komunikan berjarak cukup jauh, maka komunikator akan sulit menciptakan komunikasi yang baik kepada komunikan. 6. Emosi. Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi sesuatu kejadian tertentu. 7. Kondisi fisik. Semua indera memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi. 8. Jenis kelamin.
Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam komunikasi dapat dilihat dari gaya berbicara dan interpretasi. Sinyal digital dan sinyal analog. 1. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 dan juga dengan biner sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan syarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini dikenal dengan isyarat discrete. 2. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat dia analog. Dengan menggunakan sinyal analog, maka jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak yang jauh, tetapi sinyal ini mudah terpengaruh oleh noise atau gangguan. Dan yang tadi, simplex, half duplex, dan full duplex. 1. Simplex. Simplex adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah. Transmisi secara simplex terjadi di dalam beberapa teknologi komunikasi seperti siaran televisi ataupun siaran radio. 2. Half duplex. Half duplex merupakan sebuah kode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah tapi tidak dapat secara bersama-sama. Contoh paling sederhana adalah walkie-talkie. Untuk berkomunikasi pada satu waktu tertentu, hanya salah satu di antara mereka yang dapat berbicara sementara pihak lainnya mendengar. Jika kedua-duanya mencoba untuk berbicara serentak, kondisi akan tabrakan. 3. Full duplex. Dalam komunikasi full duplex, dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan dan menerima informasi dalam waktu yang sama dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Contohnya switch duplex yang tadi. Apa yang dimaksud dengan transmisi serial dan transmisi paralel? 1. Transmisi serial adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu hanya satu bit yang disalurkan. Dengan demikian data yang terdiri atas banyak bit dikirim secara berurutan satu persatu. Setiap komputer diperlengkapi dengan saluran serial atau serial port, yaitu saluran yang bisa menerima atau mengirim data secara serial. 2. Transmisi paralel adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu beberapa bit, biasanya 8 bit, bisa disalurkan bersamaan. Pada komputer tersedia juga saluran paralel atau parallel port, misalnya saluran dihubungkan dengan printer ketika akan melacak data. Selanjutnya, teknik pengiriman baseband dan broadband. Transmisi baseband adalah transmisi yang menggunakan sinyal digital untuk mengirim data melalui media sebagai satu saluran. Dalam teknik ini, satu sinyal mengambil seluruh bandwidth media jaringan untuk transmisi. Sinyalnya hanya memiliki jarak yang pendek. Selanjutnya, perangkat mengirim dan menerima data menggunakan saluran tanggal atau kabel. Pengiriman dan menerima tidak dapat terjadi pada saluran yang sama secara bersamaan. Oleh karena itu, transmisi baseband bersifat dua arah. Baseband menggunakan time division multiplexing. Contohnya baseband adalah Ethernet. Kedua, broadband. Transmisi broadband adalah transmisi yang mengirim data menggunakan sinyal analog yang dapat menempuh jarak tanpa banyak redaman. Dalam transmisi broadband dimungkinkan secara bersamaan melalui berbagai frekuensi yang berbeda. Tipe transmisi ini searah. Dengan kata lain, pengiriman data hanya terjadi pada satu arah pada satu waktu. Oleh karena itu, dalam transmisi broadband, ia hanya dapat mengirim atau menerima, tetapi tidak dapat melakukan keduanya secara bersamaan. Broadband adalah teknik transmisi data yang mentransmisikan lebih dari satu data bersama-sama menggunakan isyarat pembawa sinyal carrier, sehingga data-data tersebut dapat dikirim dengan satu media atau kanal yang sama.
Transmisi broadband menggunakan multiplexing divisi frekuensi. Contoh broadband adalah TV kabel, WiFi, dan komunikasi power line. Selanjutnya perkembangan generasi jaringan. Jaringan 1G adalah teknologi jaringan generasi pertama. Teknologi jaringan pertama ini mengacu pada teknologi yang sudah digunakan pada alat komunikasi seluler alias ponsel. Jaringan 1G hadir menggunakan jaringan memakai sistem analog. Istilah kerennya disebut AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Jaringan 1G ini pertama kali dipakai pada tahun 1970 ketika teknologi mikroprosesor ditemukan untuk kebutuhan teknologi komunikasi kabel. Jaringan 1G adalah jaringan yang hanya bisa mengirim dalam bentuk suara saja. Kedua, jaringan 2G adalah teknologi jaringan generasi kedua. Teknologi ini diperkenalkan secara komersil pertama kali oleh Radiolinja pada 1991. Pada jaringan generasi kedua inilah ponsel berevolusi, tidak hanya mendukung teknologi pengiriman suara, tetapi juga teks atau yang kemudian dikenal sebagai SMS. Pada generasi ini terjadi perkembangan sebanyak 2 kali. Yang pertama, kecepatannya dinaikkan dari 9 sampai 14 kbps menjadi 115 kbps dan dapat mengakses internet. Yang kedua, kecepatannya dinaikkan 3 kali lipat dari sebelumnya. Ketiga, jaringan 3G adalah teknologi jaringan generasi ketiga. Kehadiran jaringan 3G membuat telepon seluler atau HP kini bisa dipakai untuk mengirim email lebih cepat, kirim pesan instan, menonton video, bahkan teknologi untuk video call. Disebut sebagai mobile broadband. Teknologi jaringan 3G pertama kali hadir secara komersial dimulai pada tahun 2001 di Jepang oleh NTT Docomo. Tahun 2002 Korea Selatan pun memakai teknologi yang diklaim mampu melakukan transfer data sampai 2 Mbps. Keempat, jaringan 4G adalah teknologi jaringan generasi keempat. Jaringan 4G ini memiliki spektrum yang berbeda dengan 2G dan 3G. Karena hal tersebutlah perkembangan 4G di Indonesia cukup lambat karena penerapannya sedikit berbeda jika dibandingkan ketika operator beralih dari 2G ke 3G. Teknologi jaringan 4G sendiri hadir pertama kali pada 14 Desember 2009 lewat operator seluler TeliaSonera di Stockholm dan Oslo. Indonesia jaringan 4G dimulai pada tahun 2015 dan kini menjadi jaringan yang bisa diandalkan untuk mengakses berbagai konten di internet. Selanjutnya, jaringan 5G adalah teknologi jaringan generasi kelima. Teknologi ini adalah teknologi jaringan seluler yang menggantikan jaringan 4G. Kecepatannya sudah memakai ukuran Gbps bukan lagi Mbps lagi. Karena hal ini, jaringan 5G bakal memiliki pita frekuensi yang lebih lebar sehingga lalu lintas data tidak akan terlalu sibuk seperti halnya jaringan 4G. Kehadiran jaringan 5G bakal jadi jembatan bagi dunia untuk masuk industri keempat. Ketika dunia memasuki industri keempat, diramalkan banyak berbagai tugas dan pekerjaan bakal dibantu oleh mesin dan internet yang cepat. Ya, itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.